Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas silahkan untuk memimpin membaca doa. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ada yang masih ingat tidak? Pada pembelajaran sebelumnya kita ini udah membahas tentang apa ya? Wah, masih pada ingat. Ya, jadi pada bab sebelumnya kita telah mempelajari tentang kisah Siti Fatimah Al-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Pintar. Dibuka bukunya halaman 119 ya. Oke, udah dibuka? Nah, di tangan pemuda masa depan bangsa dan negara. Apa sih maksud dari ini? Jadi, anak-anak, kita ini sebagai pemuda harus yang namanya berkarya ataupun berkontribusi terhadap bangsa untuk menciptakan negara yang lebih baik. Apapun itu, kita harus berkarya atau berkontribusi. Betul banget. Jadi kita sebagai apa sih namanya pemuda, kita harus menciptakan hal-hal yang baik untuk negara kita ke depannya, karena kita ini merupakan calon pemimpin di masa yang akan datang. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang pengertian remaja. Yang kedua tentang akhlak terpuji pergaulan remaja. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang akhlak tercela pergaulan remaja. Sebelumnya Ibu akan nanya nih sama kalian. Dari sini kan kita akan mempelajari tentang akhlak pergaulan remaja yang terpuji dan yang tercela. Coba Amrin, akhlak terpuji dalam pergaulan remaja contohnya apa nih? Ada yang apa aja coba? Berbuat baik. Pintar. Siapa lagi? Dani. Ayo apa? Akhlak terpuji pergaulan remaja. Berbuat baik kepada Pada siapa? berbuat baik kepada Siapa ya Dewi? Kepada siapa orang? Pintar. Kemudian Chandra, akhlak tercela pergaulan remaja. Apa coba? Pacaran. Pintar. Siapa lagi? Gemilang, akhlak tercela. Mana yang bilang? Ya apa? Akhlak tercela. Ayo, ada banyak. Apa aja? Cakep. Siapa lagi yang belum? Sadewa belum ya? Ya, silakan Bapak Sadewa. Akhlak tercela pergaulan remaja. Akhlak tercelanya Banyak. Apa aja sebutin ayo. menjadi teman. Ya, betul itu. Jangan jahil ya. Kemudian siapa lagi yang belum? Randy. Bagus. Randy udah, Amrin udah, Rehan. Ya. Rahim. Sadewa udah, Dani udah, Gemilang udah, Chandra udah, alhamdulillah udah semua. Kita lanjut ya. Jadi itu gambarannya apa itu akhlak tercela dan apa itu akhlak terpuji dari pergaulan remaja. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari remaja. Nah, jadi remaja ini masa peralihan dari usia anak-anak menuju pada usia dewasa. Pada masa ini rasa ingin tahu remaja tumbuh dengan pesat, mereka lebih terbuka kepada teman sejawatnya daripada kepada orang tuanya.
17. Ah, berarti kalian ini masa remaja. Ya. Berarti ini pembahasannya sangat pas banget buat kalian. Oke, next. Nah, bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja yang tadi sudah disebutkan, kita akan bahas juga nih di sini. Yang pertama, menjalin persaudaraan atau yang disebut dengan pintar. Nah, Islam telah mengajarkan bahwa umat manusia harus menjaga persaudaraan. Persaudaraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan agama atau ukhuwah Islamiyah, tapi juga menyangkut persaudaraan dalam bingkai bangsa dan negara atau yang disebut dengan ukhuwah pintar. Walaupun berbeda agama, suku dan rasnya, dan persaudaraan antar sesama manusia atau yang disebut dengan ya, cakep. Nah, jadi kita ini harus yang namanya menjalin persaudaraan sesama teman, sesama siapa aja, sesama keluarga, harus menjalin persaudaraan. Pintar. Oke, lanjut, apa saja selain ini ukhuwah? Nah, yang kedua ini mengembangkan wawasan keilmuan. Di antara bentuk pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat dan disiplin dalam belajar. Kalian ini giat gak dalam belajar? Giat enggak? Disiplin? Oke. Baik secara individu maupun dalam kelompok belajar atau yang disebut dengan study club. Nah, sehingga sebagian remaja sudah terlihat kehebatan intelektualitasnya dalam berbagai bidang pemikiran dan perasaan sehingga mampu melahirkan karya-karya yang bermutu dalam bidang seni, sains, dan teknologi. Kalau kalian udah menghasilkan karya apa aja coba? Udah ada yang menghasilkan karya? Belum, coming soon ya. Kedepannya bakal menghasilkan karya. Karena kalian ini adalah pemuda yang akan menjadi calon pemimpin di masa depan. Jadi kalian harus menciptakan suatu karya. Oke, ibu tunggu ya karya kalian. Oke. Lanjut. Nah, yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan yang disebut dengan apa? Oke, jadi tasamuh atau toleransi adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Oke, sikap tasamuh juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Nah, jadi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai terhadap sesama. Kalau ada yang berbeda pendapat ataupun berbeda pemikiran, kita harus saling menghormati, jangan saling mencela ataupun menghina seperti itu. Nah, untuk bentuk yang keempat yaitu bijak dalam menggunakan Media sosial. Pada punya media sosial? Enggak. Punya? Punya. Coba apa sih media sosial? Silakan dibacakan oleh Amrin. Nah, baca. Media sosial merupakan Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan dengan online yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pemanfaatan media sosial yang tepat akan sangat berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Tetapi apabila disalahgunakan, maka akan sangat membahayakan tata kehidupan sosial yang berakibat pada rusaknya nilai-nilai persatuan ukhuwah, bahkan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, ya, jadi media sosial ini tergantung kita bagaimana cara mengaplikasikannya, bagaimana kita cara memakainya. Kalau kalian memakaikan media sosial ini dengan hal-hal yang baik, maka kita pun akan menjadi orang yang baik, akan dipandang menjadi orang yang baik. Kalau kita menggunakan media sosial ini dengan hal-hal yang buruk, maka kita juga akan menjadi orang yang buruk. Nauzubillahi. Ya, banyak ya media sosial yang ada di handphone kita seperti apa aja tuh. Pertama ada Instagram, terus ada apa lagi? Facebook, TikTok, apalagi tuh. Ya banyak pokoknya ya. Tapi kita harus menggunakannya dengan hal-hal yang baik, yang positif. Karena kita ini calon pemimpin di masa depan. Cakep. Oke.
bentuk akhlak terpuji yang sudah kita bahas. Yang pertama menjalin persaudaraan atau oke, diapalin. Menjalin persaudaraan atau pintar. Nanti dites ya. Nah, yang kedua mengembangkan wawasan ke. Oke, tadi yang pertama apa, Men? Menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua pintar. Yang ketiga atau coba ulangi yang pertama. Yang pertama menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua oke, yang ketiga mengembangkan. Cakep. Yang keempat. Siap-siap. Yang namanya Dani. Yang nomor 1 tadi apa? Menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Cakep. Rehan. Yang nomor 3. Mengembangkan sikap saling atau menghargai. Jangan dilupakan ya bentuk-bentuk akhlak terpuji. Oke, gemilang. Yang keempat apa? Bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, ketahuan. Ulangi, gemilang. Yang kedua mengembangkan wawasan keilmuan. pintar. Oke. Sekarang siapa lagi? Chandra, sebutin keempat-empatnya. Yang mana? Yang pertama menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua mengembangkan iya. wawasan keilmuan, Oke, yang ketiga mengembangkan sikap menghargai dan menghormati kasanmu. oke, yang keempat Itu mengenal bijak. bijak dalam menggunakan media sosial. Pintar. Tepuk tangan dulunya. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama menutup aurat. Ya pasti kita semua sebagai umat muslim, sebagai muslim dan muslimah wajib yang namanya menutup aurat. Karena Allah telah memerintahkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Nah, yang kedua menjauhi perbuatan zina. Nih, di sini siapa yang pacaran? Ada? Ada, alhamdulillah. Berarti kalian ini membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang ketiga mengajak untuk berbuat kebaikan. Di antara kalian selalu berbuat kebaikan atau tidak? Selalu. Oke. Yang keempat mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, kalau ini pasti atau pasti? Pasti. Pasti dong. Yang kelima tawaduk kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih Muda. Oke. Yang lebih tua itu siapa sih? Ayo, siapa yang lebih tua? Orang tua. Terus siapa lagi? Guru. Kalau yang lebih muda? Adik. Siapa lagi? Adik kelas. Kan ada juga. Yang keenam, santun dan rendah hati. Nah, santun termasuk membiasakan akhlak terpuji. Oke, lanjut. Dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja yang pertama menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Nah, jadi anak-anak, sikap arif dan bijaksana ini dapat dilihat pada kemampuan bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dan tindakannya. Perilaku remaja yang arif dan bijaksana ini mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas. Apa pribadi yang
Wawasan luas. Oke, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Oke. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri. Nah, sikap mandiri harus ditanamkan pada diri seorang remaja. Dengan kemandirian yang dimilikinya, maka dia akan mampu bertindak tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Nah, untuk selanjutnya menumbuhkan sikap tanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Oke, jadi yang pertama tadi menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Yang kedua menumbuhkan sikap mandiri. Yang ketiga menumbuhkan sikap tanggung jawab. Sadewa, yang mana Sadewa? Oke, Sadewa Chandra. Silakan sebutkan tadi bentuk-bentuk dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja. Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Terus Menumbuhkan sikap mandiri. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Oke, ulangi. Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Iya. Menumbuhkan sikap mandiri. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Pintar. Dani, sebutkan dampak yang tadi. Yang pertama menemukan sifat arif dan bijaksana. Iya. Yang kedua menemukan Sikap. sifat mandiri. Oke. Yang Yang ketiga, menemukan sifat tanggung jawab. bertanggung jawab. Kita sebagai calon seorang pemimpin di masa depan wajib yang namanya menumbuhkan sikap tanggung jawab. Kalau sikap tanggung jawab tidak ditumbuhkan dalam diri kita, bagaimana negara kita ke depannya? Iya gak? Iya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas akhlak tercela pergaulan remaja. Tadi siapa yang menjawab akhlak tercela pergaulan remaja? Banyak ya. Salah satunya, pergaulan seks bebas atau biset. Pergaulan seks bebas memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran yang baru, misalnya aborsi dan pembunuhan bayi-bayi yang lahir dari hubungan seks di luar nikah. Kemudian hamil di luar nikah akan membawa malapetaka baik bagi diri sendiri maupun orang tua karena membawa aib keluarga dan mendatangkan masalah. Untuk itu, remaja harus menghindarkan diri dari segala jenis pergaulan yang dapat menjerumuskannya pada pergaulan seks bebas. Nah, kita sebagai remaja harus yang namanya menghindari pergaulan seks bebas karena ini benar-benar sangat tercela dan akibatnya sangat fatal. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu tawuran. Tadi ada yang jawab tawuran ya? Siapa? Oke, kita bahas nih. Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana, misalnya saling ejek, senggolan kendaraan dan lain-lain. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya beberapa remaja yang terlibat tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya, hanya ikutan-ikutan dengan dalih solidaritas yang keliru. Untuk itu, remaja harus jeli dan hati-hati apabila menghadapi permasalahan semacam ini. Nah, kalian ada yang pernah tawuran? Gak ada ya? Alhamdulillah ya. Ya, nggak boleh ya kalau kalian misalnya ini di jalan ketemu yang tawuran jangan ikut-ikutan. Oke. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya yaitu mengkonsumsi minuman keras. Kepada saudara Rehan, silakan untuk dibaca. Di dalam alkohol ada racun yang disebut protoplasmid
yaitu racun yang mempunyai efek depresen dalam sistem syaraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Hal inilah yang menyebabkan seseorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Oleh karena itu, pemabuk atau alkoholis, pecandu alkohol maupun pengedar minuman keras dianggap melanggar norma sosial dalam masyarakat. Iya, betul. Nah, jadi mengkonsumsi minuman keras ini merupakan salah satu bentuk akhlak tercela pergaulan remaja. Kita sebagai remaja itu nggak boleh mengkonsumsi minuman keras. Nah, karena ini banyak banget nih akibatnya ketika kita mengkonsumsi minuman keras itu. Jadi kayak organ-organ kita pun akan menjadi sakit gitu. Terus juga akibatnya juga sangat fatal. Selain itu kayak minuman keras ini kan dianggap melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat. Nah, di masyarakat pun kalau kita meminum minuman keras akan ditolak keberadaan diri kita. Karena kita telah melakukan akhlak tercela pergaulan remaja. Jadi kita dilarang keras untuk meminum minuman keras. Iya. Apa sih contoh minuman keras? Kanker. Es batu ya. Oke, lanjut. Yang keempat, penyalahgunaan narkoba. Silakan Sadewa untuk dibaca. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba sungguh sangat membahayakan. Nah, penyalahgunaan narkoba juga kalau kita memakan atau kecanduan narkoba, kita juga tidak akan yang namanya diterima keberadaannya di dalam masyarakat, karena narkoba ini seperti miras yang mana kita itu akan menimbulkan sungguh sangat membahayakan. Jadi sebagai remaja yang sesuai dengan syariat Islam, remaja yang baik itu tidak menyalahgunakan narkoba ataupun meminum minuman keras tadi. Oke, selanjutnya menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Nah, tadi kan disebutkan bentuk-bentuk akhlak tercelanya. Nah, untuk menghindarinya gimana sih? Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Apa? Ulangi. Meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Coba kasih contohnya. Sebutkan siapa aja yang berani. Meningkatkan amal soleh seperti apa? Sekar. Ya, lanjut. Sholat. Sholat. Naik haji. Ya. Apa? Oke. Siapa lagi udah? Ya. Jadi meningkatkan kadar keimanan dan amal soleh ini kita bisa lakukan dengan bersedekah, kemudian sholat, kemudian banyak hal-hal seperti zakat juga, terus puasa, banyak ya. Iya. Nah, yang kedua meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Kalian mau nggak sih jadi remaja atau menjadi seorang pemuda yang berkualitas? Mau dong ya. Maka dari itu kita harus meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Iya. Kalau sama yang lebih tua kita harus apa? Hormati. Sama yang lebih muda? Oke. Yang ketiga mengatur waktu dengan Baik. Kalian udah bisa belum memanage waktu dengan baik? Karena kalian ini seorang remaja yang mana nantinya akan menjadi seorang pemimpin di masa depan. Kalau kita belum mengatur waktu dengan baik, bagaimana negara kita ke depannya? Betul? Iya, betul. Lanjut. Nah, setelah ada bentuk-bentuk, terus cara menghindarinya, sekarang ada dampak dari akhlak. Iya. Masih pada semangat tidak? Oke. Yang pertama bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Nah, dampaknya akan bertentangan dengan
neraka. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita pun akan mendapatkan ridho Allah dan kita pun akan masuk surga. Maka dari itu kita dilarang banget yang namanya untuk melakukan akhlak tercela, karena nanti di akhirat kita akan dipertanggungjawabkan apapun itu yang kita lakukan selama di dunia ini. Yang kedua, hilangnya budaya malu. Nah, dampak dari akhlak tercela ini, kita akan merasakan hilangnya budaya malu. Jadi kita nggak tahu malu gitu. Mau nggak sih jadi orang yang nggak tahu malu? Enggak kan? Iya. Jadinya harus menghindari akhlak tercela ini. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Tuh kayak tadi, menyalahgunakan narkoba, minum minuman keras, itu akan menimbulkan masalah pada kesehatan kita. Kalau kita sakit masuk rumah sakit, itu biayanya sangat besar. Mending kita jadi orang yang sehat. Oke, nah dalilnya. Baik, ketua kelas, bacakan. An Ibni Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kasirun min nasi as-sihhatun wal farahu rawahul Bukhari. Oke. Lanjut. Chandra, silakan bacakan artinya. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jadi ya kebanyakan manusia itu tertipu pada kedua, yang mana ini kesehatan dan waktu luang. Jadi kita tuh jangan menyia-nyiakan yang namanya kesehatan dan waktu luang. Terus gimana sih caranya biar kita tuh menjaga kesehatan dan waktu luang kita? Nah, kalau kesehatan berarti kita jangan makan sembarangan. Terus kalau waktu luang harus kita manfaatkan dengan hal-hal yang baik. Oke, tadi masih ingat bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja? Masih ya? Yang pertama menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua mengembangkan wawasan keilmuan. Ketiga mengembangkan yang keempat bijak. Alhamdulillah, kesimpulan dalam pembelajaran hari ini bahwasannya kita seorang pemuda atau kita ini untuk masa depan harus berkarya, harus berkontribusi kepada bangsa untuk menciptakan negara yang lebih baik, maju. Ya, bagus. Maka dari itu kita sebagai seorang pemuda wajib yang namanya memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang baik, positif. Oke, sekarang Ibu akan beri kesempatan kepada kalian untuk mengumumkan hasil pembelajaran hari ini. Apa saja yang kalian dapatkan? Mungkin yang tadi kita sebutkan bentuk-bentuknya. Silakan, siapa yang berani duluan? Hasil pembelajaran hari ini apa aja? Siapa yang berani? Yang masih ingat barusan? Ayo. Seorang pemimpin jangan malu-malu. Seorang pemimpin harus berani. Siapa tunjuk tangan? Jangan ketawa, siapa? Ayo. Chandra coba. Ayo, silakan. Mewakili teman-temannya. Hasil pembelajaran hari ini yaitu apa yang kamu ingat? Bentuk pergaulan remaja. Ya, apa aja yang pertama? Ya, itu ukhuwah. Oke, terus? Tasamuh. Iya. Ya, di situ wawasan keilmuan, berbagi-bagi, menggunakan media sosial dengan baik. Iya, alhamdulillah. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin ya